Ibu Sinta, 10 tahun sudah masa kepemimpinan Jokowi. Seperti apa pandangan pelaku usaha pada kebijakan Jokowi selama ini? Ya, kalau kita lihat memang selama 1 dekade terakhir ini kan pemerintah Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi itu cukup solid ya, dengan rata-rata mencapai 5%. Meskipun kita melihat tantangan eksternalnya banyak, ada urusan geopolitik, juga ekonomi, dan terutama COVID-19 kalau kita ingat. Nah, PDB per kapita Indonesia ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan sebesar 78,9%, dan kalau kita lihat dari 38 jutaan itu menjadi 75 juta ya pada akhir 2023 ini, jadi lonjakan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat juga di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, inflasi juga berhasil terjaga rata-rata di kisaran 3,4% dengan nilai terendah bisa sampai 1,58 pada waktu di tahun 2020, dan itu di tengah-tengah masa COVID-19. Kalau kita lihat juga dari segi infrastruktur strategis juga berhasil dibangun. Ini presiden yang membangun paling banyak infrastruktur, dan juga ini membantu dari segi peningkatan efisiensi logistik. Nah, kalau kita lihat juga arus investasi ini juga naik signifikan. FDI ini lebih dari 8.500 triliun dalam 10 tahun terakhir ya. Dan ini juga melihat bahwa posisi ease of doing business Indonesia juga dari posisi 73 per tahun 2023 itu sudah turun jauh dibandingkan waktu saya ingat 2014 itu masih 120. Nah, kalau kita lihat dari segi ekspor juga ini sangat signifikan, itu kenaikannya hampir 47%, dan ini kalau kita lihat meningkatnya ini secara bersamaan juga dengan peningkatan dari segi jumlah lapangan pekerjaan. Nah, pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi ini berhasil memenuhi target juga untuk penciptaan lapangan kerja 10 juta ya kalau nggak salah, pekerjaan baru. Nah, Kadin Indonesia juga melihat memang masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, terutama ini saya mau menggarisbawahi yang hubungannya dengan kontribusi industri manufaktur yang terhadap total PDB ini cenderung turun, hanya mencapai sekitar 18,52% PDB, dan pada kuartal kedua 2024 itu seperti kita tahu itu juga penurunannya cukup lumayan ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa memang perlu ada lebih banyak penguatan lagi pada industri manufaktur khususnya yang berorientasi ekspor. Dan ini juga kita melihat memang industrialisasi ini sangat penting buat Indonesia, karena kan kita lihat 70% dari bahan bakunya itu kan masih import. Jadi walaupun Presiden sekarang sudah mulai arahnya mau ke arah added value product, downstreaming, dan lain-lain. Cuman memang kita upstreaming industri kita juga harus menjadi perhatian. Jadi ini saya rasa memang situasi tentu saja dari segi demand situasinya tidak membantu dalam kondisi ini, tapi pekerjaan rumah ini saya rasa perlu terus diperbaiki ya. Terutama kalau kita bicara hilirisasi yang sudah baik ini, kita nggak bisa ngomong cuman critical mineral kan, kita mesti diversifikasi lagi ke pertanian, perikanan, dan lain-lain. Jadi itu mungkin konteks luasnya seperti itu. Baik, Ibu Sinta, berikutnya adalah kepemimpinan Prabowo Subianto. Lalu fokus apa yang diharapkan untuk arah kebijakan fiskal di 2025? Ya, pertama mungkin stabilitas ekonomi makro ya. Saya rasa resiko pertumbuhan ekonomi semester 2 ini masih sangat tinggi karena dinamika geopolitik dan persistensi daripada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Nah, kondisi ini akan terus menciptakan tekanan dan beban bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari segi penerimaan investasi (FDI), kinerja ekspor, kemudian potensi depresiasi juga ya, nilai tukar, suku bunga tinggi di dalam negeri, dan inflasi, khususnya imported inflation.
bila Indonesia ingin memiliki pertumbuhan yang baik, risiko-risiko terhadap macro stability ini, kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi nasional ini harus cukup agile dan prudent. Dan ini harus pada saat sama harus bisa cukup berani ya mengambil inovasi kebijakan untuk bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi meski di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan. Dan kita juga melihat nggak bisa cuma mengandalkan APBN, tapi juga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan untuk bisa menciptakan pertumbuhan produktivitas daripada ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, stabilitas pertumbuhan daya beli pasar. Ini mencakup penguatan sistem jaminan sosial. Saya rasa ini juga penting, baik itu kesehatan, ketenaga kerjaan, subsidi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan stimulus daripada konsumsi pasar, dan pengendalian inflasi kebutuhan pokok ya, terutama untuk pangan dan BBM. Kemudian yang ketiga, reformasi struktural dengan fokus pada jelas peningkatan daya saing iklim usaha. Ini harus kompetitif ya dengan pesaing-pesaing kita di ASEAN dan negara-negara peer group kita ya, seperti China, India. Ini kita harus mengkoreksi terhadap high cost of doing business. Jadi ini satu yang harus kita perbaiki karena kita masih energy cost kita, labor cost kita, logistik cost kita ini masih yang termasuk salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Kemudian juga peningkatan certainty dan jadi kepastian ya, kepastian iklim usaha ini juga sangat penting. Peningkatan produktivitas ekonomi sektor real ini merujuk pada kemudahan tadi ya, kemudahan untuk berusaha dan stimulasi daripada pemberdayaan kinerja ekspor, terutama ekosistem untuk misalnya pengembangan UMKM yang holistik dan transformasi sektor usaha informal menjadi sektor formal dan lainnya, karena sekarang sektor informal masih sangat mendominasi ya, hampir 59%. Kemudian juga percepatan peningkatan kualitas daripada SDM, ini target penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan. Kita kan masih banyak didominasi juga struktur tenaga kerja kita ini masih didominasi dengan lulusan di bawah ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian. Juga fasilitasi lebih ke insentif ya untuk adopsi teknologi, karena teknologi menjadi kunci, terutama pengembangan green ekonomi misalnya, ini sesuatu yang harus didorong. Dan ini juga harus berbasis inklusivitas di semua sektor. Pemerataan pembangunan infrastruktur, saya rasa terutama yang terkait dengan high cost, ini konektivitas baik itu fisik maupun digital. Kemudian juga pendalaman financial, ini juga perluasan akses dan affordability daripada pembiayaan usaha, ini juga harus jadi perhatian. Dan ekosistem pengembangan yang berorientasi ekspor ini sangat penting untuk bisa menciptakan kecukupan foreign reserve dan intervensi terhadap nilai tukar. Jadi ini saya rasa beberapa hal yang harus menjadi perhatian daripada kepemimpinan ke depan.